Jadi kalau kita kupas saja bab iman saja, itu sudah meliputi, bahkan dikupas lagi, bab lagi, dikupas lagi, bab lagi. Jadi pecahan-pecahan banyak lagi, nggak akan selesai. Maka ilmu tidak akan selesai sampai mati, nggak pernah lulus. Percaya ada malaikat, mana malaikat? Tapi saya heran sama malaikat, nggak percaya. Tapi kenyataan begitu lihat corona percaya. Itu mati karena corona. Jadi bukan karena mati dicabut malaikat Israel, bukan. Ya, yang cabut nyawa siapa? Corona atau malaikat Israel? Corona itu penyakit, tapi nyabut nyawa pernah disebut. Itu mati karena Israel, nggak ada. Mati karena dari situ. Walaupun orang itu penyakit sampai ratusan tahun, kalau tidak dicabut sama malaikat Israel juga nggak mati. Pada tiap hari kamu itu berhadapan dengan malaikat Israel ini 70 kali yang standby di wajahmu itu. Siap untuk mengambil rohmu itu dalam keadaan sehat, sakit, lengah, ngantuk, tidur, sholat. Kalau sudah waktunya lagi nulis di kantor, cabut, jantung, macam-macam. Makanya cepat. Satu hari 70 kali. Pas kamu ngelamun dicabut. Golongan rugi. Pas tidur tidak wudu, tidak berdoa, dicabut, mati kafir. Padahal nanti Isya sembahyang. Karena tadi dia percaya, beriman. Ditanya, malaikat berapa semua jumlahnya? Yang sudah umum 10. Siapa aja namanya? Saya nggak ingat. Siapa malaikat yang bagi rezeki? Nggak tahu. Makanya kamu susah dapat rezeki. Siapa yang bagikan rezeki? Siapa yang keuangannya? Ada menteri keuangannya itu siapa? Yang bagi siapa? Buat bank mana kamu? Dicari di kitab itu ada. Orang belajar itu semua. Sama menterinya nggak kenal, sama kasihnya nggak kenal. Gimana mau cair? Astagfirullah. Ada malaikat di kanan kiri aja nggak sadar kok. Kadang-kadang bisa itu orang begini. Ada malaikat kita nggak tahu. Katanya beriman, ya. Masya Allah, Masya Allah. Boya malu kamu. Sholatnya banyak, zikirnya banyak, tapi nggak tahu malaikat di sini. Tahu? Yang di belakangmu tak? Yang di atasmu? Yang kanan kirimu? Tapi ngomong beriman. Ilal ladzina amanu, kecuali orang kalau sudah iman mengetahui siapa-siapa peringkat-peringkat dan perangkat-perangkat dari model rukun iman tadi,
menyatu kepada pikirannya, menyatu pada hatinya, menyatu pada sembahyangnya, menyatu pada ibadahnya, pada amalnya, aman. Udah. Maka keluar tauhid tadi, al-aman min jawal iman wa min fitnati syaitan. Dijauhkan dari fitnah syaitan. Aman kita ini ibadah. Itu. Siapakah kalau sudah mendapatkan dia predikat sebagai orang al-amanu haqqan, dia beriman betul, baru terisi. Terus siapa pengetahuan? Terucaplah lidahnya tadi, wa tawassaw bil haqq. Tidak segan-segan dia mengatakan yang benar. Tidak takut dengan siapapun kecuali Allah. Kamu tersinggung, gak tersinggung, kamu kecewa, gak kecewa, sikap. Ya tawassaw bil semua berdasarkan akidah Al-Quran, hadis aja. Tidak takut kehilangan, tidak takut ketinggalan, tidak takut ditinggal. Tidak takut putus dengan sahabat, tidak takut dengan putus kerjaan, tidak takut. Masya Allah. Wa tawassaw bil haqq. Kalau kamu sudah membela agama Allah, menolong agama Allah, benarkan Allah, pasti Allah setiap saat akan menolong kamu dalam kondisi apapun. Bukan pura-pura dengan ini, nggak ada. Merah, hijau, kuning, hitam udah. Itu. Watawa sofil haq. Siapakah orang itu? Ya, harus ngerti sebelum menyampaikan kebenaran, harus ngerti musuh-musuhnya dulu. Siapa musuh-musuh yang lebih dahsyat dari perang Badar, perang Taif, perang ini, perang Khandaq, perang hawa nafsu. Nah, ini bahayanya kembali lagi, dikorek lagi. Dan itu kalau bahasa ilmu itu nomor satu itu musuh yang dihancurin dulu. Setiap ilmu dikajikan pasti yang dibahas nafsu dulu. Yang setiap dibahas mesti nafsu dulu. Gak akan ditinggal karena itu musuh yang paling besar. Kalau tidak bisa ditundukkan, segala amal apa saja ibadah pasti tumbang karena musuhnya dasar. Kemudian nafsu tadi dua pilihan. Ada yang rakus terhadap dunia, ada yang rakus terhadap akhirat. Dua ini dikendalikan oleh nafsu. Nafsu bayyinah, nafsu mutmainnah. Sama-sama nafsu ya. Nafsu binatang buas sama nafsu menuju ridhanya Allah. Dua, ini nafsu yang bisa mengendalikan sehingga menjadi nafsu mutmainnah
di atasnya lagi namanya akal. Akal. Ternyata akalnya lemah. Kenapa lemah? Tidak pernah diisi pengetahuan tentang tauhid, tidak pernah diisi tentang agama. Kosong. Jadi akal kosong akan menguasai kepada nafsu. Pasti yang mutmainah kalah dengan nafsu duniawi. Kosong. Yang bisa menggerakkan akal ini adalah bentuk rumus-rumus ilmiah, pengetahuan ayat, pengetahuan Al-Quran, pengetahuan hadis, pengetahuan akhlak yang semua menguatkan, sudah menjadi cahaya nurul yakin. Maka condonglah kepada sifat-sifat yang menuju kebaikan. Itu kalau lebih kuat keburukan terus, alamat ini akalnya sudah dikuasai nafsunya, tamat. Iblis sponsor. Kalau sudah condong pada dunia, condong kepada keinginan, semua sifat dunia di sini kerjasama. Referensinya kuat, setan bin iblis. Kalau memang referensinya kuat terhadap akhirat, berarti malaikat bisa mendoakan. Lawang ahli dunia ini malaikat mendoakan apa? Sudah wilayahnya itu sudah golongan ashabul shimal. Golongan kiri ini adalah golongan berserikat dengan iblis. Ashabul yamin, golongan kanan berserikat dengan malaikat. Terus dirasakan doa itu mengalir. Tidak bisa ketemu. Iblis mau masuk ke wilayah ini, minggir. Ada sinyal. Ada iblis mau masuk dengan sinyal. Nanti malaikat mau masuk ke mana? Ke wilayah iblis. Iblisnya punya sinyal. Awas malaikat. Itu terus. Maka kuat manakah kamu condong itu? Apalagi akalmu lemah, kamu datang baru jalan, oh ini orang datang bawa iblis, ini datang orang bawa malaikat. Apa banyak malaikat atau banyak iblisnya itu? Itu mencari sesuatu di dalam ilmu itu pasti akan berubah selain Allah. Apapun yang bentuk selain Allah itu tipuan iblis. Sudah skor 1. Akhirnya kamu pulang, kamu kuatkan apa yang kamu sudah disponsori tadi, tinggal menambahkan bumbu-bumbunya. Makin condong kamu kepada urusan keinginan iblis. Paham sudah? Namanya katanya bahasa orang awam, saya dapat barokah. Kira-kira begitu. Watawasabil haq, ketika dia sudah menguasai, condong betul yang disampaikan itu adalah syurujul iman. Wal umana rasul, maka keluar ya itu media Allah, media rasul.
Kalau tujuan selain itu pada selain Allah, selain Rasul, maka medianya adalah media hawa nafsu. Itu bisa. Kalau sudah keluar itu kamu dikuasai dan kamu anggap itu benar, ini tidak bisa dikatakan nama Allah Al-Haqqu, Allah yang maha benar, tapi justru kamu melanggar. Kalau memang jalan betul pada Allah Ta'ala, niscaya kamu tidak ada yang bisa merintangi. Kalau ibadahmu benar, nuntut ilmu benar, ngaji benar, semua yang merintangi kamu. Innasani ada huwal abtar. Sungguh siapa yang menghalangi kami, masalah apa, kami hancurkan mereka. Kalau benar. Kalau kamu sendiri gak benar, nyuruh orang lain benar, bagaimana? Bahasamu itu kalau kasih nasihat orang benar, tapi kamu sendiri gak benar. Bangunkan orang tidur, dia sendiri tidur, bisa bangun. Kamu pernah lihat orang tidur, bangunkan orang tidur? Ini watawasau bil haq. Kemudian watawasau bis sabr, dia akan bersama dengan apa? Semua dengan kesabaran, nahan diri, nahan penderitaan, nahan susah, nahan ujian, nahan segala macam, nahan nikmat-nikmat, tahan semua. Orang sabar. Sabar dalam ketaatan, tapi enggak sabar dalam maksiat. Apa artinya kamu sholat? Sabar itu luas. Maka hikmahnya Allah Ta'ala dalam al-asri ini tadi diberikan kepada orang-orang supaya mereka berpikir. Kalau manusia itu sadar bahwa ayat yang pertama itu adalah memutuskan satu perkara, kita gudangnya dosa, gudangnya salah, gudangnya hilaf, gudangnya lalai, gudangnya kejahatan, gudangnya khianat, malu ngaku beriman. Malu ngaku merasa baik, malu merasa diri kita itu lebih utama. Al-muhasabah, menghitung, ya Allah. Maka Allah memberi hukuman. Ngerti? Tahu hukumannya? Kamu disempitkan, dipojokkan, dipepetkan, ya, sampai kamu di pojokan gak bisa noleh. Semua rezeki buntu, penyakitan, ya, pokoknya susah melulu. Ngerti? Itu saking sayangnya Allah pada kita. Itu yang paling dibenci oleh manusia. Sakit, hina, rendah, miskin, fakir, kekurangan, lapar, itu paling dibenci sama manusia, tapi dicintai Allah. Tentu kamu akan bertanya, di mana kamu dicintai? Karena Allah yang menjadikan dan menciptakan.
agar kamu kembali kepada. Ternyata kembalinya di otaknya konslet terus, bukan kembali kepada Allah. Dia makin kuat, makin kencang, makin kuat keinginannya, ya, makin kuat untuk berontak. Padahal Allah memanggil, tubu ilallah, ta'ibunallah, tobatan nasuha, tobat. Itu. Dan tidak seperti orang tobat, tidak belajar, tidak mengaji, tidak menghafal, tidak tobat. Karena bingung nasibnya saja. Ketika terus-terusan menerus tidak disadari, Allah makin menghimpit lagi, bahkan menimpa semua keluarganya. Utang sana, utang sini, utang sana, sudah hanya untuk makan. Ini kalau mati bahaya ini. Cepat selesaikan masalahmu dengan Tuhan. Jangan kamu menghadap Tuhanmu dengan banyak masalah. Ini watawasau bil haq. Allah manggil, seruannya Allah tidak dipedulikan. Sholat malas, zikir malas, putus asa, mulai muncul iblis bersarang di hatinya. Untung masih ada syahadat. Kalau tidak ada syahadat, ya sudah banyak, ya, dari jembatan terjun bunuh diri, minum racun, seanaknya, ya, saya istrinya, dianggap itu penyelesaian. Kalau sudah mengetahui yang seperti itu, hakikatnya Allah memanggil supaya kita lebih dekat. Dan itu termasuk ujian paling ringan. Ketika susah banget, harta nggak dapat, duit nggak dapat, rumah nggak dapat, semua nggak dapat, tapi dia diberi keuntungan sama Allah yang tidak dimiliki orang lain. Akhirnya kuat baca Fatihah 1000, kuat baca Bismillah 5000, kuat tahajudnya. Dia nggak terasa kalau itu untung 1000 Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sampai ditunda 3 tahun, kumpulin aja tabunganmu berapa itu. Itu yang namanya rezeki yang gaib. Tapi mereka katakan, kenapa enggak ada jahit, kenapa enggak dikabulkan? Mentah lagi. Proposal sudah dikirim, turun 0. Orang bodoh tadi, orang bodoh beramal dianggap itu, ya. Dapat selawat takbir apal, dibaca 41 5 waktu. Ya, bayangkan, dia nggak ngerti apa itu. Melebihi dari kamu punya gunung emas, kamu punya villa, punya mall. Kalau kamu ngerti bahwa selawat 1 kali yang dibaca tadi keuntungan lebih banyak daripada kerugianmu yang di dunia ini. Isbir nafsak ma'asidiki wasiri, maka itu berlakulah orang yang beriman ini.
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun wa tawassaw bis-sabr. Baru kamu bisa mengatakan bersabarlah dalam musibah, dalam kesulitan, dalam beban, ya, dalam kebingungan, ya. Jangan sampai kamu menuduh seakan-akan Allah itu tidak melihat. Ternyata kamu nyembah sama hawa nafsumu, nyembah sama akalmu, nyembah sama ilmu pengetahuanmu, tambah dihina oleh Allah, rendah, lebih rendah daripada hewan yang rendah, tidak berharga sama sekali. Itu Allah menghukum. Mati pun tidak akan bawa iman. Kunci wa khatama qulubihim. Kunci dia punya hati. Mati mangat kok. Kenapa? Sudah diputuskan bahwa manusia ini kena takdir azali mati sesat. Orang yang di hatinya selalu berpikir dunia yang terhimpun, itu mati gak bawa iman. Gak ada alasannya. Karena sama sekali mereka itu tidak beriman, mereka sama sekali tidak percaya atas keberadaan Tuhannya dan atas janji Tuhannya dan atas kebenaran Tuhannya dan atas hukum-hukum Tuhannya. Maka dia mati tidak akan membawa itu iman kecuali apa di lisannya yang dibawanya. Itulah orang yang menipu Allah. Tidak bisa watawassabil haq, tidak bisa watawassabil sabr. Jauh dari manusia, jauh dari malaikat, jauh dari Allah, jauh dari surga, bahkan jauh dari orang-orang saleh. Tidak akan bisa dekat sama orang saleh. Nah, dia mendekat lagi, panas orang saleh tadi. Ini bara api. Jadi badannya sudah semua terbakar karena pikirannya kacau, hatinya kacau, itu seperti orang yang terbakar. Maka tidak bisa mendekat yang semua hati dan badannya, pikirannya yang dikuasai keinginan-keinginan oleh dunia. Pasti tidak akan mengenal al-haqqu, apalagi as-sabur. Maka nas innal insana lafi khusrin. Walaupun kamu dekat, walaupun kamu jejer saya, walaupun kamu di hadapan saya, terasa bumi dan langit. Karena hatimu selain Allah, pikiranmu selain Allah, darahmu selain detak untuk berpikir kepada Allah, ini jadi jauh. Yang menjauhkan antara batasan tadi, dia selalu bersekutu dengan iblis, yang satu bersekutu dengan malaikat. Maka itulah tidak ada connect dan kontak. Ya, mudah-mudahan itu semuanya didengarkan, ya. Bukan tidak boleh memperkaya diri, bukan tidak boleh memiliki harta, bukan tidak boleh kita mencari harta, tapi sebutkan harta itu sebagai sarana, jembatan, bukan jaminan. Kalau terlanjur menjadi jaminan dan kamu merasa puas dengan jaminan, tunggu kamu dalam kategori yang akan rugi, dirugikan. Dan amalmu tidak ada bekas sama sekali, karena itu kamu peruntukkan semata-mata hanya untuk dunia. Wassalam.
berarti nggak ada bekas sama sekali. Banggalah dengan dirimu apa yang kamu miliki, susahlah apa yang kamu hilang dari tanganmu. Itulah orang-orang yang disebut orang-orang yang rugi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.